Jadi dia jam 2 atau jam setengah 3 itu terbangun dari tidurnya, dan mereka tuh ngobrol di atas batu itu. Ngobrol di atas batu itu yang tadi yang ada gundukan itu ya, gunakan itu. Jadi dia ngobrol di situ, duduk santai ngeliatin city light dan sambil ketawa-ketawa. Tapi setelah mereka lagi ngobrol ini, ternyata ada yang ikut ketawa juga di situ. Jadi pada saat ketawa itu, ya mereka semuanya lagi nggak ngeh ya kalau misalkan ada yang tertawa juga selain mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat teman-teman semua? Terima kasih banyak yang udah hadir selalu setia nonton Gilang Galunggung. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan video kali ini saya mendapatkan sebuah kisah. Ini dari istri saya ya. Jadi kisah ini diambil ketika kemarin kita ini sempat camping di sebuah camping ground ya yang ada di Bogor. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian di sana jangan lupa like, subscribe, dan komen. Penasaran seperti apa kisahnya pada saat pendakian camping kemarin? Berikut kisahnya. Oke, jadi kemarin ini istri saya ini camping di sebuah tempat camping ground ya. Jadi kita sekeluarga itu kemarin 4 orang, anak dan istri saya dan juga teman-temannya ya. Jadi kemarin kita sebenarnya ada kurang lebih 9 orang camping di suatu tempat di daerah Bogor. Tapi pada saat itu memang suasana di sana tuh cukup asri, cukup nyaman, tenang ya, bikin pikiran tuh jadi apa ya, jadi relax gitu ya. Tapi setelah di situ memang kita sempat foto-foto di tempat bebatuan ya. Jadi area camping ini ada batu-batu gundakan ya, tapi ada batu-batu besar di situ. Dan pada saat sore hari, bahkan dari kita sampai dengan sore itu, kita ya mainnya di situ di atas batu itu. Jadi penghuni di situ tuh yang camping di situ baru saya dan juga teman-teman ya. Jadi memang pada saat itu kita berangkat di hari Jumat karena buat menghindari keramaian ya dan juga kemacetan. Jadi ya untuk camping di situ lumayan sepi untuk yang di area camping ground ini. Tapi setelah itu malam kita makan malam, aktivitas seperti biasa ya, ngobrol-ngobrol di situ. Dan akhirnya karena kita perlu istirahat, semuanya karena udah capek ya, kita tidur di masing-masing tenda sampai dengan kita tidur itu dari jam setengah 12 malam. Jadi kita mulai tidur, tapi istri saya dan sama teman-temannya ini bertiga, ibu-ibu ya semuanya. Jadi dia jam 2 atau jam setengah 3 itu terbangun dari tidurnya, dan mereka tuh ngobrol di atas batu itu. Ngobrol di atas batu itu yang tadi yang ada gundukan itu ya, gunakan itu. Jadi dia ngobrol di situ, duduk santai ngeliatin city light dan sambil ketawa-ketawa. Tapi setelah mereka lagi ngobrol ini, ternyata ada yang ikut ketawa juga di situ. Jadi pada saat ketawa itu, ya mereka semuanya lagi nggak ngeh ya kalau misalkan ada yang tertawa juga selain mereka. Setelah mereka ngobrol-ngobrol itu, akhirnya dia baru mikir kayak ada suara lain selain kita gitu. Tapi ya karena tetap positive thinking ya, jadi mereka tetap ngobrol-ngobrol santai, lalu balik lagi ke tenda nih buat tidur lagi sampai dengan paginya. Dan setelah itu dia bangun tidur itu, badan ini istri saya itu badan pada sakit. Jadi kayak ada yang ngegendong gitu ya, padahal itu di area camping itu rata permukaannya, tiba-tiba badannya sakit, kayak gendong anak kecil gitu ya, di pundak. Tapi itu dia akhirnya cuma dipijat aja, biasa diurut ya, sampai dengan pulang ke rumah, ternyata itu sakitnya nggak hilang, makin parah, makin berat itu dia.
Jadi setelah tidur sampai 2 hari itu balik ke rumah, dan kejadian aneh pun pada saat pulang ke rumah ya, sambil habis dari camping itu kejadian-kejadian dari mulai motor mati, mesin air kebakar, kipas juga bocor. Jadi kejadian-kejadian aneh itu muncul seketika setelah mereka ini pulang dari camping ground ini. Dan ternyata salah satu teman dari istri saya ini ada yang melihat bahwa istri saya ini ada yang ngikutin nih. Jadi penghuni di sana nggak suka karena mereka waktunya orang istirahat ya, mereka cekikikan ngobrol di atas batu itu, dan ternyata batu itu adalah batu yang lumayan sakral ya. Jadi nggak sembarang orang bisa ke situ. Dan nggak hanya di situ, jadi di depan camping ground ini tuh sebuah pemakaman. Jadi pemakaman umum di situ terbuka ya. Dan memang kita awalnya itu nggak lihat kalau itu tuh pemakaman. Tapi ternyata itu kita baru ngeh, oh iya pas kita lihat foto itu ternyata itu makam umum ternyata. Jadi setelah dikasih tahu sama tetangganya temennya istri saya ini bahwa dia ada yang mengikuti ya di situ, akhirnya dia baca-baca doa sambil mengirimkan doa buat arwah-arwah yang dikubur di pemakaman umum itu. Jadi ada suatu tempat pemakaman umum, dia ngirim-ngirim doa ya, pokoknya dia minta maaf segala macem. Dan akhirnya tiba-tiba nggak lama kemudian dia baca doa itu pegal semuanya hilang semua. Semuanya hilang dan kayak nggak ada beban ya, kayak nggak ada beban, dan semuanya tuh ya normal lagi seperti biasanya. Jadi ya kita kalau misalkan mau camping ke tempat ke tempat camping ground atau tempat hutan lah, di segala macam ya, di manapun kita berada di atas gunung, itu memang ucapan-ucapan kita tuh, perkataan kita semuanya harus benar-benar dijaga teman-teman. Jadi itulah kisah dari istri saya ya, semoga ini bermanfaat buat kalian semua yang memang suka dengan camping ground atau naik gunung. Jadi semua perkataan kita itu harus benar-benar kita jaga, baik lisan maupun perbuatan. Itulah kisah singkat dari istri saya yang kemarin camping ground ya, bersama dengan teman-teman di rumah. Jadi buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita, bisa langsung aja email ke Gilang Galunggung yang ada di bawah sini. Buat teman-teman di rumah, terima kasih banyak atas supportnya selama ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.